Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Penyusunan Anggaran Persediaan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syadanis dengan NIM C0C023008, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi, Universitas Jambi. Yang terhormat kepada Bapak kita Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR, CS, RS. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari penyusunan anggaran persediaan. Dalam kriteria perusahaan, terdapat 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa, produknya tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan. Sedangkan untuk perusahaan dagang dan manufaktur, walaupun berbeda, usahanya tetapi memiliki produk yang dapat dilihat oleh mata dan dapat pula dirasakan. Hanya saja untuk perusahaan manufaktur memiliki proses produksi yang lebih lengkap dalam mengelola bahan mentah menjadi produk siap untuk dijual atau disebut dengan produk jadi. Baik perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan maupun manufaktur berusaha memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya seefektif dan seefisien mungkin. Sumber daya tersebut diantaranya adalah persediaan. Nah, manfaat dari penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau disebut dengan persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai persediaan dan jumlah persediaan bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan mendatang. Pengertian dari penganggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama yaitu pengelompokan persediaan. Jenis persediaan yang dimiliki perusahaan tergantung pada bidang usaha perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan karena perusahaan semacam itu tidak memperdagangkan barang. Yang kedua, penentuan kuantitas persediaan. Kuantitas persediaan perlu ditentukan pada setiap akhir periode, baik pada perusahaan yang menerapkan sistem persediaan fisik maupun perpetual. Yang ketiga, penetapan biaya perolehan persediaan. Setelah kuantitas persediaan ditetapkan, langkah berikutnya perusahaan harus menerapkan biaya perolehan persatuan barang sehingga dapat ditentukan total biaya perolehan seluruh persediaan dan beban pokok penjualan. Yang keempat, Economy Order Quantity. Economy Order Quantity atau disingkat EOQ adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian atau jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal. Permasalahannya yaitu dari permasalahan persediaan dalam sebuah gudang. Yang pertama itu semacam produksi kadaluarsa, barang-barang yang sudah expire. Yang kedua dead stock. Yang ketiga, penyusutan produk atau screen cake. Yang B, hambatan dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama yaitu status pesanannya tidak akurat. 2, sistem informasinya tidak handal. Yang ketiga, kebijakan persediaan terlalu sederhana dan mengabaikan ketidakpastian. Nah, kesimpulan dari penyusunan anggaran ini yaitu merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Yang kedua, anggaran persediaan ini ada beberapa metode yaitu metode FIFO, masuk pertama keluarnya pertama, LIFO, masuk terakhir keluar pertama, dan average, rata-rata. Sarannya yaitu bagi saya, satu, untuk definisi anggaran persediaan bila perlu dijelaskan lebih detail.
Yang kedua, harus lebih dijelaskan tentang beberapa metode dalam persediaan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.